Assalamualaikum para bunda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi satu resep JSR. Resep ini adalah dari Sensei Kianji. Ini juga merupakan resep dari Dr. Zaidul Akbar. Resep atau ramuan ini berfungsi untuk menurunkan demam, mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan, dan yang terakhir itu bisa mengeluarkan lendir ketika bunda atau anak bunda pilek. Saya akan menjelaskan mulai dari bahan-bahannya itu apa aja, kemudian cara membuatnya bagaimana, dan yang terakhir itu saya akan memberikan sedikit edukasi yang sangat bagus dari masing-masing bahan yang nanti akan kita gunakan. Jadi, tolong disimak sampai habis dan jangan di-skip ya Bunda. Sebelum lanjut, tolong klik dulu tombol subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru video saya selanjutnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah jeruk nipis. Kita pakai sekitar 1 sendok makan air perasannya. Kemudian ada 5 sendok makan air matang. Dan yang terakhir adalah 3 sendok makan madu. Nah, kemudian Bunda, bahan semua yang tadi sudah saya sebutkan itu kita campur di dalam wadah anti panas. Selanjutnya nanti akan kita kukus selama 15 menit. Sebelumnya kita panaskan pancinya dulu, panci kukusnya. Ini sudah panas. Kemudian kita taruh bahannya tadi ke dalam panci kukus. Lalu kita tutup untuk dikukus selama 15 menit. Kenapa harus dikukus? Karena kandungannya itu dan khasiatnya tuh akan berbeda. Selagi madu dan jeruk nipisnya dikukus, saya mau berbagi pengetahuan kepada para bunda nih. Cuma 1 menit aja, jadi tolong diluangkan waktunya dan jangan di skip, karena ini pengetahuannya bagus banget tentang madu dan si jeruk nipisnya. Jadi mengenai madu ini ada 2 pendapat. Yang pertama itu madu itu sifatnya hangat. Yang kedua adalah madu itu sifatnya netral. Dia akan mengharmoniskan antara obat dengan perut, jadi akan menetralkan gitu loh maksudnya dengan bahan-bahan obat yang lainnya. Dia akan menurunkan kadar racun yang berlebihan atau sesuatu yang tidak akan bermanfaat pada obat tersebut, serta dapat menguatkan bahan pada obat itu sendiri. Jadi ketika madu dicampur dengan jeruk nipis, kalau sekiranya asam pada jeruk nipis itu akan menyebabkan permasalahan pada lambung dan fungsi hati yang nantinya akan berlebih. Akan tetapi ketika madu dicampur dengan jeruk nipis, maka dia akan tertekan. Tapi tentunya dengan proses ya Bunda. Maksudnya tertekan itu apa sih? Nah Bunda, ketika madu dan jeruk nipis Bunda konsumsi saat mentah, maka fungsinya itu adalah untuk membersihkan cairan yang ada di dalam tubuh. Kemudian bisa juga untuk meluruhkan lemak. Dan yang terakhir itu bisa untuk membersihkan perut. Tapi saat madu dan jeruk nipis Bunda proses dahulu melalui kukus atau direbus, maka karakter dan fungsi si madu dan jeruk nipis ini akan berubah. Ketika Bunda kukus atau rebus, racun-racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan terbuang melalui proses kukus dan rebus tadi. Dan fungsinya itu akan berubah menjadi sebagai penguat paru-paru, kemudian mengeluarkan reak atau dahak ketika batuk, meredakan demam, serta mengeluarkan lendir yang ada pada hidung ketika Bunda atau anak Bunda pilek. Obat ini atau ramuan ini bisa dikonsumsi untuk anak maupun dewasa ya Bunda. Ini sudah selesai kita kukus. Selanjutnya adalah kita angkat dari panci kukusannya. Kemudian Bunda bisa pindahkan ke dalam wadah untuk terjaga tetap hangat. Ini Bunda diminumnya itu kalau sedang demam tinggi, Bunda bisa meminumnya itu 3 kali sehari, pagi, siang, malam, sebanyak 1 sendok teh. Nah, kalau demamnya sudah turun atau sudah tidak parah, bisa dikurangi dosisnya menjadi 1 sendok teh sekali aja, bisa pagi atau malam pas mau tidur. Dan untuk menjaga agar tetap hangat, bisa Bunda
taruh di magic comb atau magic jar. Di bagian atasnya itu kan bisa ketika kita masak nasi, di atasnya bisa ada tatakan lagi tuh. Jadi kita taruh di atas itu agar tetap terjaga kehangatannya, supaya bisa diminum lagi untuk besok atau lusa. Dan sekarang kita tunggu dulu ini ramuannya sampai hangat kuku, baru kemudian kita beri 1 sendok teh kepada anak yang sedang demam. Nah, ini obatnya udah jadi Bunda. Jadi, saya mau jelasin sedikit lagi. Ketika dikukus atau direbus, fungsi madu juga akan berubah. Tadi kan sudah kita bahas ya, kalau fungsi madu itu sebagai hangat dan sifatnya juga hangat. Tapi ketika dikukus atau direbus, karakter si madu juga akan berubah, yang tadinya hangat menjadi pendingin tubuh. Maka dari itu, kenapa ketika dikukus fungsinya menjadi pereda demam, mengeluarkan reak dan dahak yang ada di tubuh ketika batuk dan pilek. Serta fungsi jeruk nipis ketika dikukus atau direbus juga akan berubah, yang tadinya sebagai peluruh lemak, kemudian membersihkan cairan yang ada di tubuh, dan juga membersihkan perut, akan berubah sebagai pereda demam dan mengeluarkan dahak dan reak yang ada di tubuh tadi. Dan obat ini Bunda, bisa Bunda atau anak Bunda minum ketika demam, batuk, atau pilek sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Tapi kalau sudah mulai reda panasnya atau batuk dan pileknya sudah mulai reda, dosisnya bisa dikurangi menjadi 1 kali 1, sebanyak 1 sendok teh. Dan ini diminum ketika hangat. Untuk menjaga ramuan ini agar tetap hangat, bisa Bunda masukkan ke dalam wadah anti panas dan Bunda letakkan di dalam magic comb atau magic jar di bagian atas itu. Jadi akan terjaga suhunya tetap hangat.